Saya Dr. Suyanta Kartadinata, saya spesialis bedah, konsultan digestif. Saya bekerja di Rumah Sakit Seci. Liposarkoma itu masuk dalam keganasan yang kita sebut sebagai sarkoma. Sarkoma sih tidak banyak, hanya sekitar 1% dari seluruh keganasan atau tumor-tumor yang ada di tubuh kita. Khususnya retroperitoneal liposarkom itu hanya kurang lebih 10% dari yang 1% itu. Dok, jenis kanker ini kan tergolong penyakit langka. Bagaimana cara awal mendeteksi liposarkoma ini? Khususnya yang retroperitoneal liposarkom ini yang susah, karena biasanya terdeteksi setelah benjolannya besar. Frekuensi liposarkoma itu kecil, jadi tidak semua benjolan itu pasti itu suatu kanker atau suatu keganasan. Itu harus diperiksa, makanya itu. Makin cepat diperiksa, makin diagnosa dini bisa ditegakkan, itu tentu kemungkinannya makin baik. Dok, apakah jenis kanker ini berisiko terjadi hanya pada bagian lemak tubuh? Tidak ada bagian yang spesifik yang sering kita temukan. Itu bisa terjadi di mana saja. Buat segala benjolan, paling anjurannya kontrol aja. Benjolan yang tidak normal, yang timbul, cepat dikontrol ke dokter untuk mengetahui kira-kira ini benjolannya apa. Kita kalau untuk berbicara tentang kanker itu kita berbicara tentang 5-year survival rate. Khususnya untuk liposarkom itu tidak terlalu baik. Dok, jika terdiagnosa terserang liposarkoma, bagaimana ya pedoman pengobatan yang harus kita tempuh? Setiap ada benjolan itu sebaiknya diperiksakan ke dokter. Benjolan artinya yang dimaksud adalah benjolan yang tidak normal. Itu diperiksakan pada dokter untuk mendapat perkiraan rencana tindakan selanjutnya. Khususnya mengenai sarkom, mainstay-nya adalah suatu operasi. Kalau kita berhadapan dengan sarkoma, selalu kita akan melakukan operasi sebisa mungkin. Dok, apa yang sebaiknya dilakukan agar terhindar dari liposarkoma ini? Sama sifatnya seperti suatu kanker secara umum, sarkoma ini bisa menyebar. Dan tentunya ini mempengaruhi angka harapan hidup. Keganasan itu kan seperti benalu. Kalau kita ada pohon, kita ada benalunya, nanti benalu itu kan akan tumbuh makin besar. Sementara inangnya itu kan habis dia. Nanti setelah inangnya mati, benalunya juga mati. Jadi keganasan itu ibaratnya seperti benalu itu. Untuk kamu yang mau tahu informasi lengkap seputar kesehatan, psikologi, atau keuangan, yuk saksikan langsung talk show inspiratif kami yakni Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi hanya di DAI TV.